Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Ita Dewi Ramadhani dari kelas 12 Akuntansi 3 SMK Negeri 1 Bakalan. Di video kali ini, aku akan memberitahukan kalian tentang cara menginput data transaksi perusahaan manufaktur dengan menggunakan aplikasi Mayop versi 18. Yuk, simak videonya. Oke teman-teman, pertama-tama pastikan kalian sudah install aplikasi Mayop versi 18. Untuk tampilannya pertama kali seperti ini. Di sini saya menggunakan perusahaan manufaktur yaitu Pabrik Tempe Sejahtera. Langsung saja kita buka filenya. Di sini saya sudah membuat data sebelumnya. Kita open. Oke. Kita klik yang ketiga, continue. Setelah itu oke. No. Maka muncul tampilan seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk transaksi yang ke-26 yaitu transaksi penerimaan kas atas penjualan ampas kedelai. Di sini kita masuk menu banking. Lalu kita pilih receive money karena penerimaan kas. Untuk deposito akunnya kita pilih kas di tangan karena di transaksi menggunakan kas di tangan. Tag inklusifnya kita hilangkan centangnya karena perusahaan tidak menggunakan pajak. Oke, langsung saja kita masuk akun receive-nya, kita isi 28.000. Oke, payment methodnya kita isi cash. Memonya kita isi penjualan ampas kedelai. Oke, langsung saja kita masuk ID nomornya, kita isi BKM 09. Oke, tanggalnya kita isi 23 September 2012. Untuk akunnya kita isi pendapatan lain-lain karena ampas kedelai termasuk pendapatan lain-lain. 38.000. Kita untuk mengecek jurnalnya kita Ctrl R, yaitu jurnalnya kas di tangan pada pendapatan lain-lain sebesar 28.000. Kita oke, lalu record. Setelah itu kita masuk transaksi yang ke-27, yaitu transaksi pengeluaran kas atas pembelian perlengkapan pabrik berupa gas LPG. Kita masuk menu banking, lalu spend money karena mengeluarkan kas. Untuk akunnya kita pilih kas di tangan dan tag inklusifnya jika ada centangnya kita hilangkan. Pay-nya kita isi Agenano. Setelah itu memonya kita isi pembelian perlengkapan pabrik. Pembelian perlengkapan pabrik. Oke, checkpoint nomornya kita isi BKK 097. Tanggalnya kita isi 24 September 2012. Amountnya sebesar 700.000. Oke, untuk akunnya kita isi persediaan bahan pembantu karena LPG termasuk bahan pembantu. Kita Ctrl R, jurnalnya itu seperti ini. Sudah benar, kita oke. Lalu kita record. Setelah itu kita masuk transaksi yang ke-28 yaitu transaksi penerimaan kas atas angsuran piutang karyawan. Sama, kita masuk menu banking, yaitu kita masuk receive money karena menerima uang. Deposito akunnya kita isi kas di tangan, sama ya tadi. Untuk amount receive-nya kita isi 500.000. Oke, payment methodnya cash. Memonya kita isi angsuran piutang karyawan. Oke, ID-nya kita isi DKM 097. Tanggalnya 25 September 2012. Oke. Di sini kita akan mengelingkan piutang karyawan. Oke. Kita Ctrl R. Jumlahnya akan tambah seperti ini, kas di tangan ditambah sebelah debit dan piutang karyawan berkurang sebelah kredit sebesar 500.000. Oke, kita oke. Lalu record. Oke, langsung saja masuk transaksi yang selanjutnya yaitu transaksi ke-29, transaksi memo rencana produksi. Di sini ada 3 jurnal yaitu pertama
produksi tempe, yang kedua pembebanan BTKL, yang ketiga yaitu pembebanan biaya operasional pabrik. Oke, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu produksi tempe. Produksi tempe masuk inventory karena tempe termasuk persediaan. Oke, adjust inventory. Lalu kita klik inventory journal number-nya, yaitu termasuk yang ini, formula produksi BOM 092. Oke, tanggalnya 27 September 2012. Memonya produksi tempe. Oke, kita isi. Yang pertama yaitu kita menggunakan 1400 kg kedelai. Kita min karena digunakan 1400. Unit costnya sebesar 7.550, amunnya sebesar ini. Oke, kita akan mengelingkan ke BOPD karena masih rencana dibebankan. Oke. Setelah itu masuk ragi, kita membeli sebanyak 14. Oke. Sama BOPD. Setelah itu kita membeli plastik 30. Setelah itu kita menggunakan lidi sebesar 7, 5, BOP dibebankan. Dan yang terakhir pewarna sebanyak 12, 5. Oke, kita kontrol R. Jumlahnya yaitu seperti ini. BOP dibebankan pada persediaan bahan baku dan persediaan baku batu sebesar 10.908.740. Oke, kita record. Setelah itu masuk yang kedua, pembebanan biaya tenaga kerja langsung. Di sini kita masuk yaitu akun record journal entry. Kita isi WO 092. Oke, tanggalnya 27 September 2012. Memonya kita isi pembebanan BTKL. Oke, untuk akunnya kita isi beban gaji dan upah. Beban gaji dan upah langsung sebesar 3.600.000 pada utang gaji dan upah sebesar 3.600.000. Oke, kita kontrol R. Jumlahnya seperti ini. Oke, record. Setelah itu kita masuk pembebanan BOP, yaitu sama akun record journal entry. Kita isi MR09 2, tanggalnya sama 27 September. Memonya pembebanan BOP. Oke, untuk akunnya kita isi BOP dibebankan. BOP dibebankan sebesar 300.000 pada BOP sesungguhnya sebesar 300.000. Oke, kita kontrol R. Kita kontrol R. Jumlahnya akan seperti ini. Oke, kita record. Setelah itu kita masuk transaksi yang ke-30, yaitu transaksi pembelian tunai. Oke, kita masuk transaksi pembelian tunai. Kita lewat purchase, lalu enter purchase. Langsung saja. Suppliernya Pak Rahmat. Lalu tunai, untuk terminnya kita ganti COD karena tunai. Oke. Setelah itu, jika ada tag inclusion-nya, kita hilangkan centangnya. Langsung saja kita masuk nomor purchase-nya FB093. Oke, tanggalnya 27 September.
Oke, kita akan melihat kuantitasnya ini. Yang pertama, plastik sebanyak 35 plastik. Oke, 9.100, jumlahnya 318.500. Oke, setelah itu 14 pak pewarna. Setelah itu 7 ikat lidi. Untuk jurnal namanya purchase kepada Tuan Rahmat. Untuk metodenya kita isi sebanyak total amonia ini karena tunai. Oke, 354 900. Balance due-nya menjadi 0. Kita Ctrl R. Jurnalnya seperti ini, ada 2 jurnal. Kita klik OK, lalu record. Oke. Setelah itu kita masuk yang ke-31, yaitu transaksi pembelian kredit. Kita masuk purchase, enter purchase. Suppliernya kita isi Pak Haji Udin. Oke. Untuk terminnya N/30 atau N30 karena ini menggunakan kredit. Dan inclusive-nya kita hilangkan catatannya. Untuk purchase-nya, nomor purchase-nya kita isi F12. Tanggalnya 28 September. Oke, setelah itu kita membeli 1.400 kg kedelai. Lalu price-nya itu untuk pembeli selanjutnya kita membeli ragi 14 batang. Oke. Untuk jurnal namanya purchase pada Tuan Haji Udin. Metodenya tidak perlu kita isi karena ini menggunakan pembelian secara kredit. Oke, kita Ctrl R. Jurnalnya seperti ini. Oke, kita record. Selanjutnya kita masuk transaksi yang ke-32, yaitu transaksi pemangkas upah mingguan. Oke, di sini kita masuk menu banking, lalu spend money karena mengeluarkan uang, kas cuci tangan, pay-nya kita isi karyawan harian. Untuk menunya kita isi pembayaran upah mingguan. Oke, cekuenya kita isi BKK 0928. Oke, tanggalnya 29 September 2012. Oke, amonnya kita isi 3.600.000. Oke, akun numbernya kita isi utang gaji dan upah. Oke, kita tap Ctrl R. Jumlahnya adalah utang gaji dan upah pada kas di tangan 3.600.000. Oke, kita record. Setelah itu kita masuk data penyesuaian transaksi 33. Penyesuaian produk jadi selesai akhir periode. Oke, di sini ada 2 jurnal, yaitu yang pertama mencatat produk jadi, yang kedua mencatat produk dalam proses. Oke, langsung saja kita masuk inventory karena masuk tempe termasuk persediaan. Adjust inventory. Kita isi nomornya BM91. Oke, tanggalnya 30 September. Oke, memonya produksi penyesuaian produk jadi tempe. Penyesuaian produk jadi tempe. Oke, linknya kita linkkan ke persediaan produk jadi ke tempe. Mohon maaf, linkkan ke tempe. Kuantitasnya 5.040, harganya 3.000. Itu kalian bisa lihat di kebijakan akuntansinya. Oke, akunnya kita linkkan ke HPP. Oke, setelah itu kita Ctrl R. Jurnalnya yaitu persediaan produk jadi pada HPP 15.120. Oke, kita record. Oke, yang kedua yaitu mencatat produk dalam proses, sama kayak tadi BM091.
Tanggalnya sama, 30 September 2012. Memonya penyesuaian produk dalam proses tempe. Oke, akunnya tempe. Di sini karena ini baru dalam proses, jadi kita klik yang tanda panah itu, kita ganti aset akun for inventory-nya atau inventory list itemnya menjadi persediaan produk dalam proses. Oke, klik OK. Lalu kuantitasnya kita isi 560. Akunnya kita isi HTP. Oke, kita klik Ctrl R, yaitu persediaan barang dalam proses pada harga pokok penjualan sebesar 1.680. Kita klik OK, lalu record. Oke, selanjutnya kita masuk penyesuaian yang ke-34, yaitu penyesuaian beban yang masih harus dibayar. Oke, kita masuk menu account, lalu record journal entry. Account, record journal entry. Oke, kita isi yaitu BM092. Tanggalnya 30 September 2012. Oke, memonya kita isi beban gaji yang masih harus dibayar. Oke, untuk jurnalnya kita mengisi beban gaji administrasi yaitu sebesar 3 juta. Dan di sebelah kreditnya yaitu utang pajak sebesar 65.500 dan utang gaji dan upah sebesar 2.934.500. Oke, kita Ctrl R. Jadinya akan seperti ini. Oke, record. Setelah itu kita masuk transaksi yang ke-35, yaitu penyesuaian perlengkapan. Oke, sama, kita masuk akun, lalu record journal entry. Kita masukkan jurnal jurnalnya GM093. Tanggalnya sama, 30 September. Memonya kita isi penyesuaian pemakaian perlengkapan. Penyesuaian pemakaian perlengkapan. Oke. Untuk akunnya di sini kita isi POP sesungguhnya sebesar 350.000 pada perlengkapan pabrik. Ya, semua beli. Kita Ctrl N. Ini seperti ini. Oke, lalu record. Setelah itu kita masuk transaksi yang terakhir, yaitu proses akhir bulan penyusutan barang dalam proses dan selisih biaya produksi. Oke, kita mencatat transaksi yang pertama, yaitu penyusutan bulan September 2012 diperhatikan dengan garis lurus. Oke, di sini kita isi BM09 tanggalnya sama, memonya penyusutan bangunan, kendaraan, dan peralatan. September. Oke, akunnya kita isi HTP sebesar 979.167. Yang kedua, kita mengkredit akumulasi penyusutan bangunan sebesar 250.000.
Yang kedua, kita mengkredit akumulasi penyusunan kendaraan sebesar Rp354.167. Dan yang terakhir, kita mengkredit akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp375.000. Ya, kita kontrol F. Jurnalnya seperti ini. Oke, kita record. Oke, kita sudah masuk ke sesi yang terakhir. Setelah itu saya akan melihat laporan keuangan pada perusahaan manufaktur pabrik tempe sejahtera. Oke, report, kita klik report, lalu index to report. Pertama-tama saya akan menunjukkan laporan laba rugi, yaitu kalian bisa lihat profit and loss. Ini kita klik profit and loss accrual. Lalu di sini customize. Untuk tanggalnya kita isi Januari sampai Desember, 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2012. Oke, kita display battery, kita redisplay. Maka muncul gambar seperti ini. Kalian bisa lihat untuk laba atau ruginya. Oke. Setelah itu saya akan menyimpannya di send to. Kita klik PDF. Lalu kalian simpan sesuka hati kalian, asalkan kalian ingat data itu kalian simpan di mana. Lalu saya akan simpan di dokumen. Namanya profit and loss accrual. Kita save. Yes. Oke, setelah itu close. Saya akan menunjukkan untuk neraca, laporan neraca. Oke, kita customize. Tanggalnya 31 Desember 2012. Kita display, kita lihat balance sheet as of Desember 2012. Kalian bisa lihat untuk jumlah aktiva sama pasifanya. Oke, ini ada laporan equity atau ekuitas. Itu kalian bisa lihat total equity-nya 340.6.453 rupiah. Oke, kita akan send to, akan menyimpannya di PDF sama kayak tadi di dokumen. Terserah kalian itu menyimpannya di mana. Save. Kita akan push. Setelah itu saya akan memberitahu tentang laporan arus kas, yaitu di banking. Lalu statement of cash flow, customize Januari sampai Desember, 1 Januari sampai 31 Desember 2012. Dan klik display, maka muncul seperti ini. Statement of cash flow Januari 2012 through Desember 2012. Oke, kalian bisa lihat ini. Cash the end of the period sebesar Rp116.990.100. Jadi saya akan menyimpannya di send to. Kita klik PDF. Setelah itu, saya akan menyimpan di dokumen seperti tadi. Save. Yes. Oke, setelah semuanya saya simpan dan sudah selesai sampai terakhir dan laporan keuangan. Oke teman-teman, sekian video dari aku. Semoga bermanfaat dan jika ada kesalahan kata, aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.